Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang terhormat penguji UKIN PPG 2023. Perkenalkan, nama saya Yulis Noya, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dari LPTK Universitas Patimura Ambon. Nomor induk mahasiswa 20234910008. Saya mengajar di SMA Negeri 63 Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Pulau Haruku. Hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 11 IIS, mata pelajaran geografi dengan materi pokok lingkungan hidup dan etika lingkungan. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu demi perbaikan agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Siap. Risalam. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Tetap semangat. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Ya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran ini, saya mengecek kehadiran kalian dulu. Eli Belaisina, Helen Noya, Ishak Noya. Ya, semua hadir ya? Baik, terima kasih. Apa yang mau berdoa untuk mengawali kegiatan, saya persilakan. Ya, Pak. Ya, silakan Petrin. Pak Guru serta teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran di siang hari ini, mari kita berdoa mulai. Tuhan Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga di saat ini, haleluya, amin. Saya berharap kalian memiliki motivasi dan semangat belajar yang baik. Kegiatan pretest, dan nanti selesai semua kegiatan pembelajaran ada post-test. Ya. Baik, waktu sudah selesai, sudah bisa soal dan jawaban dikumpulkan kembali. Ya, kita akan memulai dengan kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran snowball throwing. Ya, snowball throwing ini nanti kalian akan dibagi di dalam kelompok masing-masing, dan saya akan membagi kertas, dan kertas itu digunakan di dalam kelompok untuk menulis pertanyaan. Dan kelompok juga berupaya untuk mencari jawaban dan ditulis lagi pada kertas putih, dan diskusi di dalam kelompok menulis pertanyaan dan jawaban. Semua pertanyaan itu dimasukkan di dalam bola. Selesai dimasukkan di dalam bola, kita akan melakukan pelemparan bola salju. Ya, bola ini akan dilempar. Saya akan memulai dengan pelemparan bola. Akan berhenti di siapa itu sebagai pembuka awal pelemparan bola, dan akan dilemparkan dengan iringan lagu-lagu perjuangan. Selesai lagu di siapa atau saya bilang berhenti di siapa itu dia akan mengambil pertanyaan di dalam bola dan maju ke depan kelas ini untuk mempresentasikan jawaban. Selesai mempresentasikan jawaban, hasil itu ditempelkan di papan tulis supaya kalian bisa kembali lagi membaca ulang materi yang sudah dijawab oleh teman-teman. Kehidupan bersama itu ada manusia, hewan,
tumbuhan. Di dalam kehidupan itu semuanya saling membutuhkan. Semua punya keperluan untuk melanjutkan kehidupan. Itulah yang disebut apa? Dengan kegiatan pembelajaran ini, materi kita adalah lingkungan hidup dan kependudukan. Tapi yang lebih banyak di saat ini kita hanya belajar tentang lingkungan hidup. Dengan tujuan pembelajaran, selesai dari materi ini, Anda semua mampu mendeskripsikan pengertian lingkungan, ekosistem dan etika lingkungan hidup dengan baik dan benar. Yang kedua, mampu membedakan jenis-jenis lingkungan hidup secara jelas. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan manfaat lingkungan dan etika lingkungan dengan baik dan benar. Dan yang keempat, mampu menganalisis kualitas lingkungan dan permasalahannya secara jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada video kali ini kita akan membahas materi geografi kelas 11 tentang lingkungan dan kependudukan dalam materi geografi pada kurikulum Merdeka, tepatnya di bab 3. Dan kali ini materi geografi berdasarkan dengan sumber buku geografi dari yang membagi menjadi 2 video ya, supaya tidak terlalu panjang. Yang pertama yaitu tentang lingkungan sendiri dan tentang kependudukan sendiri. Untuk video ini kita akan membahas mengenai lingkungan sebagai habitat hidup berkelanjutan. Nah, kita langsung membahas mengenai apa sih pengertian lingkungan, pengertian ekosistem, dan apa sih yang dimaksud dengan etika lingkungan. Nah, sebelum itu, apa sih tujuan pembelajaran pada video ini? Nah, setelah melihat video ini dan setelah mempelajari video ini, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan pengertian lingkungan, pengertian ekosistem, dan etika lingkungan, serta kalian ini mampu membedakan jenis-jenis lingkungan hidup, mampu mendeskripsikan manfaat lingkungan hidup, hingga diharapkan kalian mampu menganalisis kualitas lingkungan dan permasalahannya. Nah, langsung kita bahas mengenai apa sih ekosistem. Jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 bahwasanya ekosistem ini adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Nah, ada beberapa nih prinsip etika lingkungan yang digagas oleh Alexander Sonikerov. Yang pertama adalah prinsip sikap hormat terhadap alam, kemudian ada yang namanya prinsip tanggung jawab moral terhadap alam, kemudian prinsip solidaritas kosmis, ada prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, ada prinsip keadilan, ada prinsip integritas moral, ada prinsip demokratis, kemudian ada prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam, hingga ada prinsip tidak merugikan. Nah, prinsip-prinsip ini adalah prinsip yang digagas oleh Alexander Sonikerov. Nah, kita akan membahas mengenai jenis-jenis lingkungan hidup yang terdiri dari lingkungan biotik, lingkungan abiotik, dan lingkungan sosial budaya. Yang pertama kita membahas lingkungan biotik dulu ya. Untuk lingkungan biotik ini terdiri dari makhluk hidup yang hidup di alam yang saling berinteraksi. Nah, lingkungan biotik ini dapat dibedakan berdasarkan dengan topik lingkungannya. Ada yang namanya komponen autotropik, ini berupa tumbuhan dan beberapa jenis bakteri. Sedangkan untuk komponen heteropik ini berupa manusia, bakteri, dan hewan. Lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik ini merupakan penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, tetapi memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan. Contohnya nih, lingkungan abiotik di sekitar kita itu seperti udara, sinar matahari, tanah, dan air.
Nah, yang ketiga ini adalah lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya ini membentuk dan menentukan cara bagaimana sih manusia hidup di lingkungan tersebut. Contohnya nih, seperti nelayan yang memperoleh hasil tangkapan di laut seperti ikan, udang, dan kerang dengan cara melaut. Sedangkan beda lagi dengan petani yang menghasilkan hasil tani yang diperoleh dari bercocok tanam. Kemudian kita akan membahas mengenai kualitas lingkungan sebagai kebutuhan hidup. Nah, ada yang namanya indeks lingkungan hidup. Jadi, indeks kualitas lingkungan hidup ini adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah. Ada 4 indeks lingkungan hidup yang terdiri dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, dan indeks kualitas air laut. Kita akan membahas nih mengenai masalah-masalah yang ada di lingkungan. Salah satu masalahnya global warming, penipisan lapisan ozon, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran pantai dan laut, pencemaran tanah, hingga peningkatan jumlah populasi. Yakinlah setiap masalah pasti ada pemecahan masalah. Nah, kita akan membahas mengenai pemecahan mengatasi permasalahan. Nah, kita akan membahas dulu nih mengenai global warming. Nah, upaya-upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengganti nih dengan bahan bakar ramah lingkungan seperti biogas dan biodiesel. Kemudian kita bisa menjaga kelestarian hutan dan ruang terbuka hijau hingga tidak melakukan pembakaran sampah dan serasa di tempat pembuangan akhir, kawasan pertanian, dan kawasan lainnya. Ya, untuk pemecahan masalah mengenai masalah udara itu bisa dilakukan dengan cara menanam pohon di lingkungan sekitar agar gas-gas yang berbahaya ini dapat diserap. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah mengurangi emisi atau pembuangan gas sisa pembakaran dengan cara tidak menggunakan kendaraan bermotor atau menggunakan kendaraan umum. Dan yang ketiga adalah mengurangi dan bahkan bisa menghindari pemakaian gas berbahaya yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer seperti freon yang banyak nih digunakan pada peralatan pendingin. Nah, untuk masalah air sendiri nih yang bisa kita lakukan, pertama adalah melakukan gerakan hemat air, melakukan gerakan penanaman pohon, melakukan pengelolaan limbah dengan benar, penggunaan cairan pembersih yang ramah lingkungan hingga desalinasi air asin menjadi air tawar. Kemudian masalah tentang laut dan pantai. Hal-hal yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah melarang nih penangkapan ikan menggunakan puka harimau dan benang peledak. Kenapa? Karena penggunaan puka harimau dan benang peledak ini dapat merusak terumbu karang. Kemudian melarang pengambilan terumbu karang karena terumbu karang ini merupakan habitat. Sama halnya dengan dilarang menggunakan puka harimau dan benang peledak yang semuanya sama merusak habitat ikan atau biota laut lainnya. Dan kemudian melakukan reklamasi pantai nih dengan menanam kembali tanaman bakau di area sekitar pantai. Nah, untuk masalah tanah sendiri nih, pencemaran tanah, hal yang bisa kita larang berbahan baku plastik. Kenapa plastik? Karena plastik ini membutuhkan jutaan tahun untuk mengolahnya atau menjadi daur ulangnya ini lama. Jadi kalau bisa penggunaan bahan baku plastik ini dikurangi atau bahkan tidak perlu menggunakan plastik. Karena plastik ini rata-rata adalah plastik yang sekali pakai. Jadi itu sangat mencemari lingkungan tanah tentunya. Kelahiran hingga meningkatkan kualitas pendidikan dan pemahaman bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol ini dapat berdampak bagi negara. Dan ketua-ketua kelompok yang nanti akan saya undang ke sini untuk mendapat materi kembali sebagai penguatan. Ya, saya bagi kelompok Beatrix Noya, Eli Belesina, Helen Noya, yang nanti kelompok 1. Siap. Ishak Noya, Janter Ishak, Catherine Atalabesi, kelompok 2.
Marta Saia, Martinus Katifana, Nova Noya, kelompok 3. Yang lain? Oke, silakan yang nama-nama sudah dibacakan, silakan. Sela Mateheru, Sheni Mateheru, dan lain-lain semuanya di kelompok 4. Dan terakhir, Troci Maya Oraplawal, Welmin Cibrahi, semuanya di kelompok 5. Ya, silakan duduk. Ketua kelompok 1 siapa? Ketua kelompok 2? Nova Noya. Ya. Kelompok 3? Jerli Titalei. Kelompok 4? Julio Tonakota. Kelompok 5? Catherine Hatalebesi. Baik, tepuk tangan dulu, semua sudah bisa membentuk. Ya. Baik, ketua-ketua kelompok saya mengundang datang ke sini untuk saya menjelaskan ulang materi sebagai bagian dari penguatan terhadap materi yang dinonton melalui video pembelajaran. Diri agak kalau kita melihat pengertian ekosistem menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dan membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Yang berikut lagi prinsip etika lingkungan yang digagas oleh Alexander Sonikerab, yaitu prinsip sikap hormat terhadap alam, prinsip tanggung jawab moral terhadap alam, prinsip solidaritas kosmis, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, prinsip keadilan, prinsip integritas moral, dan prinsip demokratis, serta prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam, dan prinsip tidak merugikan atau no harm. Itu adalah 9 etika lingkungan yang digagas oleh Alexander Sonikerab. Di daerah-daerah laut lepas yang banyak kapal-kapal ikan asing menangkap ikan dengan cara menggunakan pukat harimau dan juga menggunakan bahan peledak. Banyak terjadi di lingkungan kita, orang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak guna menekan angka kelahiran, meningkatkan kualitas pendidikan dan pemahaman bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol dapat berdampak bagi negara. Demikian beberapa penjelasan yang bisa saya sampaikan sebagai penguatan untuk kalian, dan saya berharap ketua-ketua kelompok pulang kepada anggota kelompok dalam kegiatan. Siap. Ini lagi sudah tulis pertanyaan? Sudah mendapatkan jawaban juga? Yang ditulis pada buku catatan dan kertas putih itu? Sudah? Ya. Lipat kecil.
Dipecut. Lagi. Dua. Ya. Oke, baik. Semua pertanyaan sudah masuk di dalam bola dan bola ini akan dilemparkan ke kelompok dan kepada siapa bola itu dituju harus kalian melemparkan lagi ke teman yang lain. Diiringi dengan lagu. Ya. Halo, halo Bandung. Siap? Semua siap? Baik. Saya harap kalian serius mengikuti kegiatan ini dengan baik. Baik. Halo, halo Bandung. Ya, siap. Silakan tampil ke depan membawa jawabannya. Dibaca dulu. Selamat siang teman-teman dan Bapak Guru. Baik, selamat siang. Saat ini saya mendapatkan bola salju dan akan membaca pertanyaan sekaligus menjawab pertanyaan yang saya dapat. Dengan soal, ada 9 prinsip etika lingkungan yang digagas oleh Alexander Sonikerab. Analisis prinsip etika lingkungan yang digagas oleh Alexander Sonikerab pada prinsip ke-1, kedua, dan ketiga. Pada prinsip pertama yaitu prinsip sikap hormat terhadap alam adalah manusia mempunyai kewajiban moral untuk menghargai alam semesta dengan segala isinya. Karena manusia adalah bagian dari alam dan karena alam mempunyai nilai pada dirinya sendiri. Prinsip yang kedua, tanggung jawab moral terhadap alam adalah manusia sebagai bagian dari alam semesta memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara alam ini. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat individual, melainkan juga kolektif. Prinsip tanggung jawab moral ini menuntut manusia untuk mengambil adalah prinsip solidaritas muncul dari kenyataan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Manusia mempunyai kedudukan sederajat dan setara dengan alam dan semua makhluk hidup lain di alam ini. Kenyataan ini membangkitkan dalam diri manusia perasaan solider, perasaan sepenanggungan dengan alam dan dengan sesama makhluk hidup lain. Baik, saya bertanya dulu, kelompok pembuat soal, kelompok 1, jawaban yang disampaikan Nadia benar? Benar, Pak. Benar? Ya, jadi Sonikerab tadi menyampaikan prinsip-prinsip. Berkibarlah benderaku. Berkibarlah benderaku. 1, 2, 3. Berkibarlah bendera, Ya, selesai. Ya, selamat siang teman-teman dan Bapak Guru Selamat semua. siang. Di saat ini saya perwakilan dari kelompok 4 akan telah mendapat soal dan jawaban sekaligus saya akan membahasnya, yaitu soalnya itu tentang analisis lingkungan sosial budaya. Jawabannya, lingkungan sosial budaya membentuk dan menentukan cara bagaimana manusia hidup di lingkungan tersebut. Contohnya, nelayan memperoleh hasil tangkapan di laut seperti ikan, udang, kerang dengan cara melaut, sedangkan petani memperoleh hasil tani dengan cara bercocok tanam. Lingkungan sosial melibatkan interaksi antara individu di dalamnya. Hubungan antara individu ini sangat penting dalam membentuk identitas sosial dan perkembangan pribadi. Manusia adalah makhluk sosial, artinya kita membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan emosional, sosial, dan psikologis. Melalui interaksi sosial, kita belajar bagaimana berkomunikasi, berempati, dan bekerja sama dengan orang lain. Sekian jawaban dari saya. Ya, baik. Kelompok 2 yang tadi punya soal? Jawaban benar? Ya. Jadi itu tentang. Ya. Lanjut lagi sampai
pertanyaan di dalam bola selesai dijawab. Lagu perjuangan apa kita nyanyi? Sorak bergembira. Ya, sorak-sorak bergembira. Silakan. Republik Indonesia. Ya, selesai. Diberikan kepada saya perwakilan dari kelompok 2. Saya mendapat soal analisislah jenis lingkungan hidup biotik dan lingkungan hidup abiotik. Jawabannya, komponen biotik adalah komponen hidup yang ada di dalam alam dan meliputi semua makhluk hidup, seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik adalah seluruh yang tak hidup, misalnya tanah, air, dan udara. Komponen biotik adalah lingkungan alam yang terdiri dari benda hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Dalam suatu lingkungan hidup, terjadi interaksi antara lingkungan abiotik dan lingkungan biotik atau sebaliknya. Lingkungan abiotik merupakan penyusunan ekosistem yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, tetapi memiliki banyak manfaat terhadap kehidupan. Contohnya lingkungan abiotik di sekitar kita, yaitu udara, tanah, sinar matahari, dan air. Demikianlah jawaban dari saya. Baik. Terima kasih. Kelompok 5 yang 1, 2, 3. Akulah pendukungmu. Aku proklamasi. Segera pendukungmu. Pancasila dasar negara. Ya, selesai. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya mendapat soal ada 4 indeks. Indeks lingkungan hidup terdiri dari 1 indeks kualitas air, 2 indeks kualitas udara, 3 indeks kualitas land, 4 indeks kualitas air laut. Soal analisislah indeks kualitas air. Jawabnya, indeks kualitas air berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 115 tahun 2003 dihitung dengan metode indeks pencemaran air sungai atau PLJ. Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar. Demikian. Baik. Kelompok 2. Jawaban yang dijawab benar? Benar, Pak. Kalian yang buat soal kan? Ya, Pak. Silahkan ditempelkan dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Ya, selamat siang Pak Guru serta teman-teman. Selamat siang. Di saat ini saya akan menjawab pertanyaan dengan bunyi pertanyaan. Analisislah indeks kualitas lahan dan indeks kualitas air laut. Jawaban yang pertama, indeks kualitas lahan. Indeks kualitas lahan, tutupan lahan yang menggambarkan kondisi penggunaan lahan di suatu wilayah. Ya, selesai. Pak Guru serta teman-teman, di Ya. saat ini saya akan menjawab pertanyaan yang saya dapatkan dengan soal jelaskan pengertian dari ekosistem menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. Jawab, pengertian ekosistem menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Ya. Demikianlah jawaban saya. Kelompok 1 punya pertanyaan ya? Iya, Pak. Ya. Jawaban benar? Benar, Pak. Baik. Tepuk tangan dulu. Bebas negeri kita, Indonesia. Ya, siap.
Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman. Selamat siang. Di saat ini saya dari kelompok 1 telah mendapat pertanyaan. Dengan pertanyaan yaitu analisislah upaya mengatasi permasalahan lingkungan melalui pemecahan masalah tanah dan masalah peningkatan populasi. Jawabannya ialah pemecahan masalah tanah. Hal-hal yang bisa kita lakukan adalah dengan menanam beberapa vegetasi untuk mencegah erosi, membuat terasering pada lahan miring, mencegah pupuk organik, menghindari penggunaan pestisida dan menggunakan biopestisida, dan mengurangi bahan-bahan berbaku plastik karena plastik membutuhkan berjuta tahun untuk terurai di dalam tanah. Yang kedua yaitu pemecahan masalah peningkatan populasi, yaitu yang pertama menekan pertumbuhan penduduk dengan program keluarga berencana yang sedikit dan berkualitas. Yang kedua mengatur usia pernikahan guna menekan angka kelahiran, dan yang ketiga meningkatkan kualitas pendidikan dan pemahaman bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol dapat berdampak bagi negara. Sekian jawaban saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kelompok 5 punya pertanyaan ya? Ya. Jawaban bagaimana? Benar. Ya, baik. Semua jawaban benar ya? Di samping di sana. Bahwa lingkungan ini bukan manusia saja yang sendiri tinggal di dalamnya, ada makhluk-makhluk hidup lainnya. Menyenangkan untuk bisa dilakukan terus sebagai siswa. Demikian. Siswa yang mau menyampaikan refleksi silahkan. Ya, silahkan. Ya, teman-teman dan Bapak Guru, setelah proses belajar mengajar yang kita semua lakukan, bisa saya sampaikan bahwa kita harus menjaga lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Kita harus menyayangi lingkungan kita agar lingkungan kita juga bisa memberikan apa yang kita butuhkan. Mungkin itu saya dari saya, Pak. Baik, terima kasih Robi. Berikan aplaus dulu buat Robi. Saya berharap postes ini punya nilainya yang sangat maksimal. Ya, Pak. Sehingga benar-benar Anda mendapatkan nilai tuntas terhadap materi ini. Iya. Lembaran jawaban sudah ada di bagian belakang, tinggal Anda menuliskan nama dengan lengkap dan menjawab pada lembaran jawaban. Jangan lupa tulis nama lengkap. Ya, kita akan mengakhiri seluruh kegiatan pembelajaran kita di saat ini dengan diawali dengan ice breaking. Saya persilakan. Ya, silakan Nova. Tepuk tangan dulu buat Nova. Bapak Guru serta teman-teman, Ya. SDG ini dilanjutkan dengan berdoa. Jadi saya meminta semua untuk berdiri. SDG-nya tangan ke atas menggapai bintang dan seterusnya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung berterbang, tangan ke depan ikan berenang,
Duduk yang manis, siap berdoa. Bapak Guru serta teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus, kembali lagi kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Baik, terima kasih Nova. Ya, saya akan keluar meninggalkan kalian dari kelas ini. Saya berharap ketua kelas bisa kembali mengkondisikan tempat duduk ini ke posisi semula, sehingga ruang kelas menjadi rapi. Lalu nanti akan dilanjutkan lagi dengan pelajaran berikut. Baik. Siap. Bisalam. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Tetap semangat. Baik, terima kasih. Terima kasih.